pengajian kitab Burdah ngantos dawuhipun beliau Imam Busyiri Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun ay al-mamduhu Muhammadun, yang dipuji itu adalah Nabi Muhammad. Sayyidul kaunaini, penghulunya Sayyidul kaunaini ay sayyid ahlil kaunaini. Wonten kata ahlun yang dibuang. Penghulunya penghuni kaunain, dua alam, yaitu maksudnya alam dunia dan alam akhirat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Sayyidu Ahlil Kaunain, makhluk yang termulia di dunia maupun di akhirat. Wassaqalain ay sayyidus saqalain, beliau adalah penghulunya saqalain, dua yang memberatkan dunia, yaitu manusia atau jin, atau dua yang berat karena banyak dosa, yaitu manusia dan jin. Jadi manusia dan jin itu disebut dengan saqalain, dua yang berat. Makna berat ini bisa berat artinya ngebot-botin dunia karena katai, atau berat abot kata dosa, dan keduanya benar. Sayyidus Saqalain, Kanjeng Nabi Muhammad adalah yang terbaik, termulia, baik di kalangan manusia maupun jin. Wal fariqain, dan dua golongan. Sayyidul fariqain, beliau adalah penghulu, pemimpin, orang yang paling mulia di dua golongan, yaitu min urbin, baik golongan Arab, wa min ajami, maupun yang bukan Arab, artinya seluruh manusia, baik yang di bangsa Arab maupun yang bukan. Penghulunya atau yang termulianya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya ya, beliau Nabi kita Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia, penghulu seluruh makhlukipun Gusti Allah. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu wala na'ami. Nabiyuna, nabi kita, menisbatkan nabi kepada kita niki idhofah tasyrif, idhofah yang fungsinya untuk menunjukkan kemuliaan. Tapi di sini adalah tasyrifil mudhof ilaih, kemuliaan untuk yang diidhofahkan, yaitu kita, nabi kita. Nah, ketika kita menyebut nabi kita, berarti kan kita umatnya. Kita menjadi mulia karena kanjeng nabi. Itu idhofah tasyrifiyah. Seperti masjid disebut dengan Baitullah. Itu bukan rumah Allah kemudian Allah ada di situ, mboten ya. Allah tidak bertempat. Baitullah artinya menyandarkan kata bait, rumah, kepada Allah, menunjukkan rumah itu mulia. Seperti ruhullah, ruh Allah maksudnya ruh yang mulia Nabi Isa. Naqatullah, ontanya Allah maksudnya onta yang dimuliakan, yaitu ontanya Nabi
soleh niko, ya, yang lahir sebagai mukjizat, lahir dari batu yang besar, bukan lahir dari onta yang lain. Nah, niku dalam bahasa Arab disebut napa? Idhofah litasyrif. Nabiuna, nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu al-amiru, orang yang perintah kepada kebaikan, an-nahi, yang mencegah kepada kemungkaran. Fala ahadun, tidak ada satu orang pun. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang terbaik dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam menyuruh kebaikan maupun mencegah dari kemungkaran. Yang terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala ahadun, tidak ada seorang pun, abarra, yang lebih bagus, fi qaulila, di dalam ucapan la, tidak, minhu, daripada Kanjeng Nabi, wala na'ami, dan ucapan iya. Tidak ada yang lebih bagus di dalam mengatakan tidak, artinya mencegah kemungkaran, maupun di dalam mengucapkan na'am, artinya menyuruh kepada kebaikan. Ada juga yang menafsirkan fala ahadun abarra fi qauli la minhu wala na'ami, bahwa Kanjeng Nabi itu tidak pernah, ada yang mengatakan, ya, Kanjeng Nabi itu tidak pernah mengatakan la, tidak, sampai ada seorang penyair mengatakan maqala la qattu illa fi tasyahudihi laula tasyahhuda kanat la'uhu na'amu. Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan tidak kecuali dalam tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah. Kan wonten la, tidak, tiada Tuhan selain Allah. Laula tasyahhuda kan lahu na'amu. Seandainya bukan kata tasyahud pasti la-nya itu berubah jadi na'am. Nah, maksud dari ini adalah Kanjeng Nabi itu tidak pernah menolak permintaan orang, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Masu'ila Rasulullah SAW syai'an qattu faqala la. Tidaklah Kanjeng Nabi diminta sesuatu apapun kemudian beliau mengatakan tidak, mboten nate. Mesti beliau ngomong napa? Ya. Bahkan pernah Kanjeng Nabi itu disukani klambi nggih nyar didamel. Nah, kemudian ada sahabat mengatakan, "Wah, Kanjeng Nabi kok sae niku. Nah, kamu mau?" Ya, mau. Langsung Kanjeng Nabi mlebet malih dicepot diwehne. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah menolak permintaan orang. Kalau beliau punya, beliau akan memberi. Beliau mboten punya, beliau akan menjanjikan. Nanti ya tanggal sekian atau waktu sekian kamu datang lagi, aku akan berikan. Atau kadang-kadang beliau menyuruh orang tersebut berhutang kepada seseorang, nanti penjaminnya Rasulullah SAW yang akan bayar Kanjeng Nabi. Alhasil Kanjeng Nabi mboten nate nolak. Niku termasuk karomipun dermawanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna amiruna fal ahadun abaru fi qawli lamin wala na'ami huwal habibu. Beliau adalah al-habibu, kekasih. Habib bermakna muhib atau bermakna mahbub. Jadi kata habib itu bisa bermakna muhib, pecinta. Bisa bermakna mahbub, yang dicintai. Dan dua-duanya pas untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan beliau pecinta, beliau adalah manusia yang sangat cinta kepada Allah, yang paling cinta kepada Allah, dan juga cinta kepada umatnya, termasuk kula panjenengan. Muhib. Di mana yang mahbub,
yang dicintai nggih sami tepat juga karena beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Gusti Allah dan juga dicintai oleh umatnya, terutama umatnya yang mengenal beliau, ya, seperti golongan para sahabat, tabiin, ya, para aulia, sholihin, ulama, al-amilin, ya, mereka termasuk orang-orang yang sangat cinta kepada Kanjeng Nabi. Bahkan cintanya melebihi segalanya. Seperti yang diungkapkan Sayyidina Umar nih kok, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min mali wa waladi wan nasi ajmain. Demi Allah, ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai daripada hartaku, anakku dan seluruh manusia. Duna nafsi, kecuali diriku. Maka jadi mengatakan layak mul imanuk hatta akuna habba ilaika min nafsik allati baina jambaik. Wahai Umar, imanmu tidak akan sempurna hingga aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maka Sayyidina Umar mengatakan la anta habbu ilayya min nafsi. Ya Allah, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku. Dokter Sayyidina Umar sakit ngomong spontan, awalnya mengecualikan dirinya, setelah ditegur Kanjeng Nabi lalu mengatakan bahkan lebih dari diriku. Nah, ini ulama membahas bahwa orang Arab itu biasa memakai istitsna, ya, kecuali, itu biasa. Ya. Tapi sebetulnya, ya, dalam hatinya beliau itu ya Kanjeng Nabi segala-galanya. Tapi karena memang terbiasa memakai istisna, pengecualian, beliau mengatakan duna nafsi, kecuali diriku. Tapi ketika ditegur oleh Kanjeng Nabi, maka beliau langsung menyatakan engkau ya Rasulullah lebih aku cintai melebihi diriku. Niku napa? Kesempurnaan iman. Jadi iman yang sempurna adalah ketika Kanjeng Nabi menjadi segala-galanya bagi dia. Jadi tolok ukur keimanan. Jadi bagaimana cinta kita kepada Kanjeng Nabi, itulah ukurannya, kadarnya iman kula panjenengan. Berarti semakin cinta, berarti imannya semakin tinggi. Semakin tipis rakelingan Kanjeng Nabi, ya berarti imannya semakin tipis. Ya, mungkin-mungkin kula sedaya termasuk sing imane sempurna, pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Wal habibul ladzi turja syafaatuhu. Beliau adalah kekasih alladzi turja, yang diharapkan syafaatnya likulli haulin, untuk setiap ketakutan, minal ahwali, dari ketakutan muqtahami, yang menimpa, yaitu mengke wonten kiamat. Ketakutan, kekhawatiran, keadaan yang mencekam, maka pada waktu itu yang diharapkan hanya syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Kanjeng Nabi kathah. Ada yang disebut dengan asy-syafaatul uzma, atau yang disebut dengan al-maqamul mahmud, yaitu syafaat untuk fasril qadha, untuk diputuskan supaya lanjut dari mahsyar. Sampai ya saking panase padang mahsyar niku, sampai ada orang-orang mengatakan wis daripada ning kene ning neraka ae. Mergane orang ngerti rasane neraka.
Kan mahsyar digambarkan matahari hanya 1 jengkal di atas kepala. Mboten wonten wit-witan. Kayak upacara nih kok jam 11 jam 12 17 Agustus Muanas kadang sesemaput barang keringetan dan niku padahal matahari ini berapa juta meter niku. Hari ini matahari cuma sejengkal, manusia tingginya sama semua dan buminya Allah ciptakan bumi yang baru yang datar, roto, mboten-mboten pegunungan, mboten-mboten pepohonan, roto. Saking mboten penai keadaan pada waktu itu sampai ada yang meminta wis aja ning kene ndang nang ndi ngono lho ning neraka ora apa-apa. Saking napa sumpeke teng mahsyar niku. Karena dereng semarap neraka. Lah ketika itu pada bingung minta pertolongan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mboten sedaya mengatakan nafsi saya enggak mampu, saya lagi memikirkan diri saya sendiri, maka kemudian akhirnya mereka datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dipun syafaati kalih Kanjeng Nabi. Jadi syafaatnya itu umum untuk seluruh umat, ya. Bahkan serta para nabinya, para rasulnya. Niku disebut napa? Asy-syafaatul uzma atau al-maqamal mahmud. Kados donga ba'da napa? Jenengan mirengaken adzan niku nggih. Allahumma rabb hadhihi ta'atam was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasyidatul fadilah wasyaraf wa darajatan aliyatul rafi'ah wa ba'dhu maqaman mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Nah niku al-maqamal mahmud niku asy-syafaatul uzma. Wonten malih syafaat Kanjeng Nabi niku fi dukhuli jama'atin al-jannata bi ghairi hisab, untuk masuk surga tanpa hisab. Ada sekelompok orang kedai melalui hisab, proses penghitungan amal, tapi mergo asa syafaat Kanjeng Nabi maka boten melalui proses niku langsung mlebet surga. Jadi aslinya kudu melalui hisab. Aslinya nggih lulus nggih. Tapi melalui hisab. Tapi orang-orang ini langsung boten hisab malih. Kayak kesim langsung foto ya. Nggih, kan anak sing ujian dhisik tapi lulus. Nah, tapi kan ujian kan pun repot. Hisab niku walaupun lulus niku pun repot nggih. Nah, mboten lulus mawon masuk pun repot nggih. Nah, niki wonten tiang-tiang nggih sing asal sahabat Nabi boten melalui hisab. Seandainya melalui hisab pun mereka lulus nggih. Tapi diringankan boten melalui hisab langsung mlebet surga. Wonten syafaat malih untuk orang-orang yang harusnya mampir neraka. Nah, setelah dihisab ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Oh berarti iki kudu mampir neraka, diresiki dhisik. Akhirnya badhe dilebeti neraka. Tapi mergo angsa sahabat Kanjeng Nabi akhirnya mboten sida mlebet neraka, langsung mlebet surga. Wonten malih tiyang sing pun mlebet neraka nggih. Jadi hisab ternyata amal buruknya lebih banyak mlebet neraka. Kudune mlebet neraka umpamane setahun, setengah tahun metu oleh syafaat Kanjeng Nabi. Napa istilahnya tiyang niku? Remisi napa? Nggih.
kudune setahun karena berkelakuan baik umpamane setengah tahun metpun medal ya. Niki ngoten kudune setahun umpamane nggih asa salat Kanjeng Nabi malih namung setengah tahun. Dan yang terakhir ini nggih itu tidak khusus Kanjeng Nabi. Yang awal-awal wau niku syafaate khusus Kanjeng Nabi. Adapun yang terakhir niku mboten khusus Kanjeng Nabi, tapi itu juga berlaku untuk para ulama, para aulia. Nah, makanya kula panjenengan nggih kenallah dengan para ulama, para aulia bin katut oleh syafaat. Ini wau syafaatnya mereka napa? Orang-orang yang sudah masuk neraka, mestinya dia masuk neraka umpamanya setahun, nah, akhirnya dapat syafaat dipotong umpamanya malah setengah tahun. Nah, ini syafaat semacam itu bukan khusus Kanjeng Nabi, tapi juga dimiliki oleh para ulama dan aulia. Wonten syafaat malih niku fi raf'i darajati unasin fil jannah, untuk mengangkat derajat wonten surga. Surga niku kan nggih wonten tingkatan-tingkatane nggih. Wonten kelas-kelasi. Surga niku paling cilik ya. Paling cilik niku nggih disebutkan dalam Al-Qur'an niku nggih. Napa niku? Mu'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Arduhas samawati wal ard, ombone surga niku sing minimal niku sak ombone bumi lan langit. Jatai sing paling titik. Nah, jenengan tentunya gak duwe tanah gak masalah nggih. Sing penting teng surga tanahe ombo amin Allahumma amin. Lah niku wonten tingkatane. Nah, bisa mendapatkan syafaat sing kudune dia tingkatan 2 malih tingkatan 3 atau 5 atau 10. Nah, itu juga bisa dengan syafaat.